Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dengan NPM 1704186 jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan memulai video penjelasan tentang pentingnya literasi dan edukasi inklusi keuangan guna memberikan tugas kuliah pengabdian masyarakat daring. Yang pertama yaitu melihat kondisi masyarakat Indonesia. Yang pertama, di perbankan syariah yang memiliki pemahaman tentang perbankan yaitu sebesar 22%, sedangkan yang melakukan pemanfaatan pelayanan perbankan yaitu 57%. Sedangkan di asuransi memiliki pemahaman tentang asuransi sebesar 18%, dan sedangkan yang melakukan pemanfaatan pelayanan asuransi sebesar 20%. Nah, yang memahami tentang pegadaian yaitu 15%, yang memanfaatkan 5%. Pembiayaan itu memiliki pemahaman tentang pembiayaan 10%, sedangkan yang memanfaatkan yaitu 70%. Sedangkan tunjangan pensiun yang memiliki pemahaman yaitu 7%, yang memiliki pemanfaat yang melakukan pemanfaatannya yaitu 2%. Sedangkan pasar modal yang memiliki pemahaman 4%, sedangkan yang melakukan pemanfaatan pelayanan pasar modal itu hanya 0,1%. Dari hasil survei nasional literasi keuangan sektor perbankan sendiri memiliki jumlah orang yang memiliki pemahaman atau orang yang mengetahui perbankan itu sebesar 21,80%, sedangkan yang sudah melakukan pemanfaatan dari sektor perbankan ini sebesar 57,20%. Ini survei tahun 2013. Nah, produk tabungan menjadi produk yang paling dikenal dan paling diminati. Terdapat hambatan masyarakat dan pengguna kredit di mana 50% kredit perbankan tapi hanya 10,2% yang menggunakannya. Nah, pengenalannya sebesar yaitu 98%. Nah, tabungan yaitu utilitasnya itu hanya 54,7%, sedangkan di deposito yaitu 27% dan utilitasnya itu 11%. Sedangkan di giro 13%, di kredit 50%, sedangkan di transfer yaitu 56%. Namun utilitasnya kurang dari 30%. Sedangkan di strategi nasional literasi keuangan yang ditujukan oleh Kementerian Jasa Keuangan dan kolaborasi dengan pemerintah, yaitu di pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan dan layanan produknya. Sedangkan penerbitan OJK Nomor 1 2013 26 Juli 2013 yaitu peraturan untuk jasa keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat. Rencana penyelenggaraan edukasi wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilakukan oleh OJK. Nah, strategi nasional literasi keuangan telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 November 2013. Pedoman bagi literasi di bidang keuangan, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, strategi nasional literasi keuangan memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, well literate, sehingga memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraannya, yaitu tentang inklusif, sistematis dan terukun, kemudahan akses, kolaborasi, dengan target well literate society terhadap karyawan, profesi, UMKM, ibu RT, pelajar pensiunan, dengan prinsip dan visi edukasi dan kampanye nasional, penguatan infrastruktur, pengembangan produk dan jasa, sampai dengan kolaborasi stakeholder. Nah, target dari strategi nasional literasi keuangan Indonesia itu kepada karyawan, profesi UMKM, ibu RT, pelajar pensiunan, dengan target jangka 2014 ibu RT UMKM, 2015 pelajar mahasiswa dan profesi, 2016 karyawan dan pensiunan, 2017 kembali ke ibu RT dan UMKM, di 2018 pelajar mahasiswa dan profesi. Melihat indeks dan
rancangan dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, indeks tahun 2013 yaitu sebesar 21,80%. Sedangkan di 2015 24,60,64%, 2017 yaitu melihat jangka menengah yaitu 30,19%, dan di 2023 jangka panjangnya yaitu sebesar 51,80%. Sedangkan indeks utilitas atau timbal baliknya sebesar 57,2838%, 61,36% di 2015, jangka menengah di 2017 yaitu 67%, 2023 jangka panjangnya itu sebesar 80,01%. Melihat peran pelayanan keuangan digital. Di sini peran pelayanan keuangan digital yaitu finansial inklusi pada hakikatnya adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau, melakukan edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, dan perlindungan konsumen. Nah, di sini fasilitas dan intermediasi dan distribusi ada dua, berbasis banking dan layanan keuangan digital, merupakan delivery channel yang melengkapi jaringan lembaga jaminan keuangan yang telah ada untuk menjangkau konsumen yang lebih luas secara efisien melalui rekening bank dan tanpa rekening bank. Nah, melihat bank atau non-bank yang memiliki peranan yang besar dalam melakukan edukasi keuangan khusus masyarakat pendapatan rendah dan penduduk di desa, perbandingan dari grafik penduduk desa dan perkotaan yaitu sangat cukup besar. Yang penduduk desa yaitu yang berwarna hijau yaitu lebih kurang dari 50%, namun yang memiliki wealth rate di perkotaan yaitu sebesar di rata-rata hampir lebih dari 60%, dan wealth rate breeding tingkat pengeluarannya di perkotaan itu kurang dari 11%, namun di perdesaan itu lebih dari 20%. Peranan atau non-bank dalam melakukan edukasi keuangan. Nah, ini adalah peranan bank atau non-bank dalam melakukan edukasi keuangan melalui saat berhubungan dengan nasabah, di mana nasabah datang di bank untuk melakukan transaksi. Bank atau teller itu berhak melakukan edukasi terhadap nasabahnya ataupun melakukan iklan-iklan yang dimana sekarang kan sudah maraknya, yaitu media sosial, iklan di TV, iklan di koran, iklan dan di majalah. Namun tentang informasi yang dilakukan adalah kebutuhan dan produknya. Bank harus menunjukkan kebutuhan masyarakat dan memperkenalkan produk-produknya dan manfaat dan resikonya. Manfaat bagi masyarakat dan resiko bagi masyarakat. Hak dan kewajiban bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, hak dalam memberikan pelayanan, hak dalam masyarakat melakukan peminjaman, itu dapat diinformasikan yang termudah dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, di sini ada tantangan. Yang pertama, penguatan koordinasi dengan para stakeholder. Nah, penguatan koordinasi dengan para stakeholder inilah yang mempunyai tantangan cukup signifikan atau cukup besar. Dukungan infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas, khususnya di daerah terpencil. Contohnya di daerah yang akses pelayanan dan akses infrastrukturnya yang cukup kurang baik, itu adalah tantangannya sangat besar. Perlunya dukungan infrastruktur edukasi lainnya seperti perahu untuk mendukung kegiatan edukasi di daerah terpencil. Contohnya di daerah yang pulau dari jauhnya dari jangkauan perkotaan, yang dimana untuk melakukan infrastruktur ke sana kita harus menggunakan peralatan seperti perahu, kita menggunakan perahu karet atau perahu untuk bisa sampai di desa yang terpencil, yaitu luasnya wilayah geografis Indonesia sangatlah besar dan terdiri pulau-pulau. Nah, regulasi yang mendukung e-money dan banking. Nah, ini adalah keamanan bagi perbankan, yaitu mendukung e-money dan banking. Tujuannya untuk perbankan lebih efisien dalam menyampaikan dan memberikan pelayanan. Masyarakat semakin mudah akses dengan harga murah. Nah, di mana ini memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memberikan pelayanan dengan harga murah.
memberikan pengawasan, memastikan MOU dan practicing banking dapat berjalan dengan baik dan aman serta melindungi masyarakat. Secara umum, meningkatkan intermediasi perbankan, meningkatkan aksi masyarakat ke perbankan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberikan informasi lebih baik kepada masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.